Doa di Ujung Dunia. Terinspirasi dari lukisan Monk by the Sea, karya Caspar David Friedrich. Selamat datang di channel YouTube TRK Media. Media cerita inspiratif. Sang biarawan itu berdiri di tepi dunia. Namanya Brother Elias, seorang pertapa dari biara kecil di utara Jerman. Setelah kehilangan seluruh keluarganya dalam wabah yang tak terelakkan, ia tak lagi menemukan tempatnya di tengah keramaian. Maka ia pergi, menyendiri, menepi dari dunia yang terlalu gaduh untuk hatinya yang remuk. Setiap sore, ia menapaki jalan setapak menuju bibir pantai, tempat dunia seolah berhenti dan langit menunduk menyentuh laut. Disitulah ia berdiri. Sendiri. Tanpa doa terucap, tanpa suara. Hanya ia dan alam yang bisu namun penuh makna. Hari itu, langit menggantungkan awan kelabu, seperti duka yang belum tuntas dalam dadanya. Lautan di depannya luas dan dingin, menyimpan rahasia yang tak bisa diselami oleh logika manusia. Dan di tengah sunyi itu, Elias bertanya, "Mengapa hidup begitu rapuh? Mengapa Tuhan kadang seperti jauh, seperti diam?" Tak ada jawaban. Hanya angin yang mengibaskan jubahnya, dan ombak yang memukul pantai seperti detak waktu abadi. Namun dalam diam itu, sesuatu berubah. Elias mulai menyadari, dalam keterasingan, kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Dalam sunyi, kita mendengar suara terdalam dari jiwa. Mungkin, jawaban tidak datang dalam bentuk kata-kata, tapi dalam rasa lapang yang perlahan tumbuh dari penerimaan. Ia menatap garis horizon, tempat laut dan langit berpelukan tanpa batas. Di sanalah ia melihat bayangan harapan. Bahwa hidup tidak harus dimengerti seluruhnya untuk bisa dijalani. Bahwa luka tidak harus hilang untuk bisa membuat kita tumbuh. Ia sadar, menjadi kecil di hadapan alam bukanlah kelemahan, melainkan pengingat bahwa kita bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Dan bahwa kesunyian bukan kehampaan, tapi ruang bagi makna untuk tumbuh. Elias menunduk dan berdoa. Tapi kali ini bukan untuk meminta. Ia berdoa untuk mengikhlaskan. Berdoa untuk berani hidup lagi. Berdoa untuk bisa melihat keindahan dalam hal yang tak sempurna. Dan ketika cahaya samar menyelinap dari celah awan, ia pun tersenyum kecil, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Makna inspiratif. Cerita ini menggambarkan bahwa kesendirian bukan akhir, tapi proses perjumpaan dengan diri sendiri. Penerimaan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Bahkan di hadapan dunia yang tampak sunyi dan gelap, harapan tetap bisa tumbuh dari hati yang jujur dan terbuka. Seperti lautan dalam lukisan Friedrich, kita semua kadang merasa kecil dan tak berdaya. Tapi justru disitulah kita belajar bahwa hidup adalah anugerah yang tak harus sempurna untuk bermakna. Kalau kamu suka konten seni, eksplorasi karya besar dunia, dan cerita inspiratif seni seperti ini, jangan lupa subscribe channel YouTube TRK Media. Karena di sini, kita melihat lebih dekat, lebih dalam, dan lebih nyata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe TRK Media.